Pengamat komunikasi politik Universitas Bina Nusantara Henry Satrio menyarankan Anies Baswedan tidak turun ke arena Pilkada DKI Jakarta 2024. Sebab Anies perlu menjaga suaranya pasca Anies masuk gelanggang Pilpres 2024 sebagai calon presiden. Menurut dia, gerakan perubahan yang sudah diperkenalkan Anies Baswedan harus dipupuk terus dan level mantan Menteri Pendidikan itu sekarang sudah di nasional. Ia mengakui kans Anies di Pilgub DKI memang cukup besar untuk kembali duduk lagi di kursi gubernur jika sengketa pemilu Pilpres ini selesai dilakukan. Ia menilai sejumlah partai tentu akan mendorong Anies untuk maju bisa melalui PKS dan juga PKB yang hingga saat ini belum memiliki calon untuk Pilkada DKI Jakarta. Sementara itu untuk peta persaingan harus melihat pemenangan Pilegs di DKI Jakarta yakni PKS, PDI Perjuangan, Partai Golkar dan lainnya. Seandainya Anies Baswedan maju, maka lawan terberat bisa saja berasal dari keluarga presiden, seperti Ketua Umum PSI Kaesang atau Wali Kota Medan Bobi Nasution hingga Kahiyang. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera membuka peluang akan mengusung Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024. Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan sudah menyampaikan hal tersebut kepada Anies. PKS tetap memasukkan peluang Anies di dalam Pilgub DKI lantaran ia sosok berharga untuk wilayah tersebut. Khoirudin menilai Anies sudah memahami permasalahan di DKI Jakarta, namun PKS membuka kesempatan bagi siapa saja yang memiliki kesesuaian dengan partai untuk diusung di Pilkada DKI 2024. Senada dengan Khoirudin, pengamat politik Ujang Komarudin juga mengungkapkan Anies memiliki kemungkinan besar diusung PKS seperti dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Jika Anies kembali mengikuti Pilkada DKI 2024 akan menjadikan kontestasi elektoral daerah menjadi lebih ketat. Selain itu, peneliti senior Populi Center Usep Saipul Ahyar juga mengatakan upaya PKS mengusung Anies tersebut memberikan efek elektoral yang besar dan membuat partai semakin solid dengan basis konstituen di Jakarta. Di sisi lain, Caimin juga berpeluang menjadi cagup Jawa Timur. Pengamat politik senior Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga, Ari Bowo menilai isu Caimin maju ke Pilgub Jawa Timur berhubungan dengan peluang disingkirkannya ia sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Ari Bowo mengaku mendengar kabar bahwa orang-orang Jakarta telah datang ke beberapa kiai berpengaruh dan pondok pesantren di Jawa Timur untuk menjajaki mengganti Caimin dari Ketua Umum PKB. Kabar ini menyangkut dua hal utama, yaitu sikap kerasnya dalam gugatan hasil Pilpres 2024 dan perselisihan pengurus besar Nahdlatul Ulama, terutama Ketua Umum Yahya Kholil. Kondisi ini membuat Caimin membutuhkan tambahan jabatan strategi untuk memperkuat posisi politiknya, terutama di tingkat regional dengan menjadi gubernur. Ari Bowo juga tidak memungkiri bahwa Caimin menjadi kandidat yang dari hasil sigi dapat bersaing dengan Khofifah Indar dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Nama Caimin dikabarkan akan maju ke Pilkada Jawa Timur usai hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia pada 28 Maret 2024. Survei pada 15 hingga 23 Maret 2023 tersebut menunjukkan elektabilitas Caimin 17,2%, sedangkan Khofifah melambung mencapai 41,5%. Namun Caimin berhasil mendapat sambutan positif dari responden.